Iran betul-betul mengamuk. Janji setia sementara ditunaikan. Seperti janji mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei bahwa jika Iran diserang, perang regional berkobar. Dan benar, sejak menit pertama serangan balasan, di tengah ibadah puasa, Iran semakin tidak terbendung. Memasuki hari ketiga perang, semua pangkalan militer Amerika Serikat dibombardir di 10 negara sekaligus. Hanya ada satu negara yang pernah melakukan ini, Iran. Dan hasilnya bukan sekadar klaim. Citra satelit telah memperlihatkan bahwa sebagian besar pangkalan Amerika Serikat hancur. Laporan lain menyebutkan 560 tentara Amerika tewas dan sebagian terluka. Menurut media, inilah kali pertama sejak penarikan dari Afghanistan, tentara Amerika mulai kembali dalam peti mati dari Timur Tengah. Sejumlah drone bernilai puluhan juta dolar dirontokkan oleh Iran. Tapi itu belum bisa membalas kematian Ayatollah. Ini yang membuat Trump marah, takut dan meminta gencatan senjata. Tapi Iran berperang bukan untuk mengalah atau membuat kesepakatan dengan musuh yang kerap berbohong. Iran menolak mentah-mentah sambil terus menyerang. Tak hanya pangkalan militer Amerika Serikat, rudal-rudal dan pasukan drone juga diarahkan ke Israel. Serangan yang mengerikan dan membuat langit Tel Aviv berubah menjadi merah. Bola api melahap apa saja yang di dekatnya, membuat warga Israel ketakutan dan berebutan masuk ke dalam bunker. Sementara Netanyahu sudah lebih dulu kabur ke Eropa. Dalam keadaan berkabung, Iran masih solid dalam rantai komando. IRGC langsung merespon serangan Israel dengan mengirim serangan balasan ke berbagai target. Fokus utama serangan disebut menyasar kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln yang beroperasi di kawasan Teluk. IRGC mengumumkan telah menembakkan 4 rudal balistik sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. IRGC menyebut serangan itu sebagai peringatan bahwa kawasan darat dan laut akan menjadi kuburan bagi agresor teroris. Meski begitu, United States Central Command membantah kapal tersebut terkena serangan. Selain kapal induk, Iran juga mengklaim menargetkan kapal komando dan kapal dukungan tempur militer Amerika Serikat yang beroperasi di perairan regional. Serangan pun meluas ke daratan dengan sasaran pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, termasuk area dekat markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama. Video yang beredar menunjukkan asap hitam tebal di sekitar lokasi tersebut, meski tingkat kerusakan belum dapat dipastikan. Iran juga disebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi, memperluas cakupan operasi dari laut ke fasilitas strategis di darat. Seperti ancaman awal, bila Iran diserang maka semua aset dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Teluk adalah target sah. Hal ini memperluas eskalasi yang kini merambat ke berbagai titik strategis di Timur Tengah. Ledakan dilaporkan terdengar dari Dubai hingga Doha. Hal ini menandakan bahwa konfrontasi tak lagi terbatas pada retorika. Kabar terkini, IRGC mengklaim telah menghantam 27 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Arab, sekaligus menargetkan fasilitas penting Israel. Pangkalan udara Tel Nov, markas militer di Hakiria, Tel Aviv, serta kompleks industri pertahanan di kota yang sama. IRGC juga menjanjikan tamparan berturut-turut sebagai balasan yang tak akan berhenti. Di Irak Utara, ledakan mengguncang area dekat Bandara Erbil, lokasi pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat bermarkas. Asap hitam dilaporkan membumbung, mempertegas bahwa infrastruktur militer menjadi sasaran langsung. Sehari sebelumnya, koalisi Amerika Serikat mengklaim berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone bermuatan bahan peledak di wilayah yang sama. Indikasi bahwa serangan berlangsung berulang dan terkoordinasi. Israel merespon dengan mengaktifkan sirene serangan udara di wilayah tengah dan sebagian tepi barat. Militer Israel menyatakan tengah mencegat rudal yang diluncurkan dari Iran dan siap melakukan serangan balasan jika diperlukan. Ledakan juga terdengar di Doha dan Manama, sementara Kuwait menyalakan sirene peringatan. Negara-negara Teluk yang selama ini menjadi tuan rumah pangkalan dan instalasi militer Amerika Serikat kini berada di garis depan resiko seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania dan Kuwait melaporkan pencegatan rudal yang melintasi wilayah udara mereka. Di Doha, sejumlah rudal yang diarahkan ke pangkalan udara Al Udeid berhasil dicegat sistem pertahanan. Namun tentu saja dengan berondongan rudal bertubi-tubi tidak semua berhasil dicegat. Militer Iran mengkonfirmasi bahwa pangkalan Amerika Serikat di Kuwait sepenuhnya dihentikan operasinya akibat serangan bertubi-tubi. Begitupun pangkalan di Bahrain yang diserang menggunakan drone mengalami kerusakan parah. Tak hanya fasilitas militer, Iran juga membombardir kawasan lain yang dianggap terkait. Sebuah serangan yang mengarah pada fasilitas yang diyakini terkait dengan operasi CIA di Dubai.
Hotel mewah Fairmont de Palm terbakar mengakibatkan 4 orang terluka. Sasaran ini mengacu pada informasi bahwa agen dievakuasi ke tempat tersebut. Serangan lainnya juga menyasar Bandara Internasional Dubai yang menyebabkan 4 orang terluka. Serangan-serangan ini memperlihatkan dampak destruktif yang tidak terduga. IRGC bahkan mengklaim Amerika telah kehilangan lebih dari 560 tentaranya. Beberapa laporan menyatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak penarikan dari Afghanistan, tentara Amerika mulai kembali dalam peti mati di Timur Tengah. Iran tidak ingin menghabiskan rudalnya untuk pangkalan dan aset Amerika di Teluk. Tentu saja, Israel juga mendapat jatah. Serangan misil balistik Iran yang tidak terhentikan menantang sistem pertahanan udara Israel yang paling canggih, seperti Patriot, THAAD, dan Arrow 3. Sistem pertahanan ini diuji dengan cara yang ekstrim, sementara persediaan misil pencegat yang semakin menipis. Serangan rudal Iran juga menghantam wilayah Tel Aviv. Dampak serangan begitu mengejutkan. Kebakaran dan kerusakan yang melanda hampir seluruh negeri. Sebuah terminal bus dilaporkan hangus terbakar. Layanan darurat Israel, Magen David Adom, mengatakan 20 orang terluka akibat serangan rudal Iran di Tel Aviv. 1 orang diantaranya dilaporkan kritis dan akhirnya meninggal dunia. Sementara rekaman video menunjukkan rudal Iran berhasil menembus pertahanan dan menghantam kawasan perkotaan, memicu asap hitam tebal dan menghancurkan wilayah sekitarnya. Petugas pertolongan pertama dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan di beberapa bagian Tel Aviv dan kerusakan fisik di kota tersebut. Serangan juga terjadi di Haifa. Sejumlah rudal mengenai beberapa wilayah. Video yang beredar menunjukkan ledakan besar di kawasan pelabuhan, menciptakan kolom api merah oranye dan asap tebal yang menjulang sangat tinggi. Sementara di Hebron, rudal-rudal balistik Iran memaksa evakuasi massal warga, menyebabkan ketegangan antar sesama warga Israel yang berebutan masuk ke dalam bunker. Dalam kerusakan yang ditimbulkan sangatlah hebat. Ironisnya, pihak Israel kebingungan dengan apa yang menimpa mereka. Media Israel berspekulasi dan menebak-nebak mengenai serangan langsung ke Tel Aviv ini. Mereka juga menyoroti amunisi yang dianggap belum pernah mereka temui sebelumnya. Rudal balistik Iran juga menjangkau kota Beit Shemesh pada tanggal 1 Maret 2026. Media melaporkan 9 orang dilaporkan tewas dan 20 orang lainnya terluka dalam serangan rudal balistik ke kota. Iran telah merancang doktrin Salvos atau serangan berulang selama bertahun-tahun untuk mengeksploitasi kelemahan sistem pertahanan udara Israel dan membuatnya kehabisan amunisi pencegat. Meskipun Israel dikenal dengan teknologi pertahanannya yang sangat maju, serangan yang berulang ini mengancam untuk menguji batas-batas kemampuan sistem pertahanannya. Panik dengan kenyataan dan kemampuan Iran yang tidak diduga itu, militer Israel semakin bingung untuk menyamakan kedudukan. Dikabarkan juga bahwa Netanyahu melarikan diri ke Jerman karena mengetahui eskalasi besar yang akan terjadi. Kritikus menyebut bahwa Netanyahu meninggalkan rakyat Israel di tengah situasi yang sangat berbahaya, menunjukkan kapasitas dirinya dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Iran semakin menunjukkan keseriusannya. Penutupan Selat Hormuz benar-benar dilakukan dengan ancaman yang tidak main-main bagi kapal manapun yang coba melanggar, dan setidaknya sudah 3 kapal tanker menjadi korbannya. Tak hanya sektor laut, Iran juga mengumumkan telah menembak jatuh drone pengintai Amerika jenis MQ-9 Reaper senilai sekitar 35 juta US dollar. Video yang dirilis Teheran diklaim memperlihatkan pencegatan dan penghancuran drone tersebut. Angkatan Darat Iran menyatakan bahwa beberapa jam terakhir pihaknya menjatuhkan 10 drone canggih milik musuh di berbagai wilayah, termasuk Teheran, Khuzestan, Isfahan, wilayah barat dan barat laut, serta sekitar Fordow. Mayoritas drone disebut berjenis Hermes 450. Dengan tambahan ini, Iran mengklaim total 22 drone Israel Amerika telah ditembak jatuh sejak perang dimulai. Amukan Iran tidak berhenti di situ. Menteri Luar Negeri Iran mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan rudal Kiamat al-Jahannam, yang artinya Iran berencana untuk melakukan serangan lebih besar lagi menggunakan senjata yang sangat kuat.